wabarakatuh. Baik. Kita tadabburi ayat 75 sampai 82 surat Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Maka aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah bimawaqi'in nujum, dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Qur'an. Ya. Bimawaqi'in nujum, di antara maknanya sebenarnya mawaqi' itu tempat beredar, an-nujum adalah bintang-bintang. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya yang mulia, yaitu bintang. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu dengan makhluknya. Tetapi jamaah fidakumullah, kalau makhluk manusia terutama tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk, hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ada orang yang bersumpah seperti ini dalam riwayat Imam Abu Dawud dan juga riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mendengar ada seseorang yang bersumpah seperti ini, wal Ka'bati, demi Ka'bah. Orang kalau tidak paham tentang perkara yang seperti ini mungkin dianggap sesuatu yang biasa. Padahal sumpah demi Ka'bah, Ka'bah itu kan makhluk, itu tidak boleh. Ya. Makanya ketika di Madinah itu ada orang Yahudi mengingatkan Nabi Muhammad. Jadi ada orang Yahudi nasihati Nabi Muhammad. Kalau kita itu kendeling nasihati Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad mendengarkan dulu. Orang Yahudi ini mengatakan, "Wahai Muhammad, sahabatmu itu loh melakukan kesyirikan." Syirik yang bagaimana? Padahal sudah jelas-jelas yang melakukan kesyirikan itu kan orang Yahudi. Tapi masih ditanya, kesyirikan apa? Sahabatmu itu bersumpah dengan nama Ka'bah. Mereka mengatakan wal Ka'bati, itu syirik. Nabi Muhammad ketika dengar seperti itu, kemudian yang dinasihati bukan Yahudinya, tapi para sahabat. Kalau kalian bersumpah, jangan dengan nama makhluk. Makanya kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Jadi yang disebut dengan kesyirikan itu tidak hanya sekedar misalnya seseorang nyembah nabi, nyembah patung, itu memang syirik, tapi satu-satunya itu bukan satu-satunya kesyirikan. Ada bentuk kesyirikan yang lain, yaitu ketika seseorang bersumpah tapi bukan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pelajaran tentang sumpah. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, ini juga sama buat kita juga. Sumpah itu tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang remeh. Ya. Makanya kan kemudian kalau sumpah itu umumnya biasanya dilakukan di pengadilan. Supaya apa? Orang yang memberikan keterangan itu tidak boleh memberikan keterangan dengan kedustaan. Biju itu tidak boleh. Makanya sebelum diminta keterangannya, diminta persaksiannya, diambil dulu sumpahnya supaya dia tidak main-main. Ya, cuma sekarang orang kadung menganggap ini sesuatu yang remeh, akhirnya gampang-gampangan bersumpah demi Allah, sampai-sampai kemudian ketika kita membahas tentang Riyadhus Shalihin, orang yang kemudian terjerumus ke dalam dosa besar yaitu orang yang menggunakan sumpah untuk melariskan dagangan.
Demi Allah iki gak nutut kula aneh, padahal ya nutut sebenarnya. Ya, ada orang yang seperti itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga demikian, jamaah fidakumullah, bukan hal-hal yang remeh. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat 75 bersumpah dengan bintang-bintang, mawaqi'in nujum, tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Nah, ini tadi. Jadi bukan untuk hal-hal yang remeh, tapi untuk hal-hal yang besar. Law ta'lamuna 'azim. Kalau kamu mengetahuinya. Apa yang kemudian hendak Allah Subhanahu wa taala sampaikan, sampai Allah Ta'ala mengawalinya dengan sumpah terlebih dahulu. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah karimun, bacaan yang sangat mulia. Karena di awal-awal ketika Nabi Muhammad SAW diutus, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, saat di Mekah, orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang penyair, ya, penyair. Yang Nabi Muhammad SAW bacakan itu adalah syair, satu. Yang kedua, ada yang kemudian mendustakan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah mantra-mantra sihir. Jadi di fikirnya Al-Quran itu adalah buku sihir. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Kalau kemudian dia itu dikatakan buku syair, ya, yang namanya syair memang ada gaya bahasanya, dan Al-Quran saat itu memang turun dengan gaya bahasa yang tinggi sekali. Tapi Al-Quran bukan kitab syair. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu orang yang sangat tahu dengan yang namanya syair, gaya-gaya bahasa itu syair tahu. Tapi ketika beliau mendengar Al-Quran, ini tidak seperti ini. Kalau syair itu, ini gaya bahasanya itu sangat tinggi. Kemudian kalau dikatakan Al-Quran itu adalah mantra-mantra sihir, kita juga tahu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kalau mantra-mantra sihir yang dibaca dukun modelnya itu tidak seperti ini. Ya, makanya diantara sebabnya kenapa kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam adalah ketika beliau membaca surat Toha itu yang sudah kita bahas. Ya. Kemudian fi kitabin maknun, pada kitab yang terpelihara yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian di ayat 79-nya Allah Subhanahu wa taala sampaikan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya yaitu Al-Qur'an illal mutahharun, kecuali hamba-hambanya yang disucikan. Kemudian Imam Nukatsir rahimahullah taala menyampaikan pembahasan tentang la yamassuhu illal mutahharun. Beliau menyampaikan diantaranya apa yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya tentang la yamassu illal mutahharun ay al malaikah. Yang dimaksudkan hamba-hamba Allah di sini adalah para malaikat. Ya. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Mutahharun di situ yang dimaksudkan adalah para malaikat. Tetapi kemudian jamaah fidakumullah, ada ulama-ulama yang juga menjadikan ayat ke-79 dari surat Al-Waqiah ini, diantaranya adalah bahwasanya seseorang itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dia dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci.
Nah, ini diantara dalilnya. Tapi kemudian jamaah fidakumullah, kalau kemudian kita lihat yang dimaksudkan hamba-hamba Allah yang disucikan di situ, makna aslinya adalah para malaikat. Bukan berarti misalkan orang tidak dalam keadaan suci, misalkan ada hadas kecil maksudnya, kemudian dia tidak membaca Al-Quran, bukan itu yang dimaksudkan. Tetap boleh membaca Al-Quran. Hanya, ini kemudian benang merahnya, hanya di antara bagian dari adab seorang muslim kalau mau membaca Al-Quran, hendaknya dia dalam keadaan suci terlebih dahulu. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan ada orang perempuan katakanlah, karena memang dijadikan dalil juga ayat ini bahwasanya boleh tidak wanita yang sedang datang tamunya itu membaca Al-Quran. Nah, ini ada dua juga, ada membaca, ada menyentuh. Kalau membaca itu bebas sebenarnya, dan baca itu kan tidak harus nyentuh Al-Quran. Barangkali dengan punya hafalan Al-Quran, katakan hafal juz 30 lah. Nah, membacanya itu kan tidak harus dengan menyentuh Al-Quran, boleh saja ya, yaitu dengan memurojaah. Misalkan baca Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun anin naba'il azim terus sampai habis. Boleh wanita yang dalam keadaan haid membaca Al-Quran. Hanya beberapa ibadah saja yang tidak boleh dilakukan, semisal sholat, kemudian puasa, tawaf pun juga masih ada beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang kedua, permasalahannya adalah di sini dalam hal menyentuhnya, memegangnya. Ya. Kalau ada yang berpendapat juga boleh kemudian menyentuhnya, tapi yang memang dirojihkan menyentuhnya itu Al-Quran yang bukan dalam bentuk lembaran seperti yang jenengan pegang itu kan lembaran. Nah, yang diperbolehkan berarti menyentuhnya yang selain lembaran, misalkan yang di HP itu boleh kalau kayak itu. Jadi untuk kehati-hatian saja, bukan berarti kemudian tidak mau coblos menunda. Nah, tetap boleh membaca, mungkin membacanya lewat yang HP ya. Itu diantara penjelasan makna dari la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali hamba-hambanya yang disucikan. Kalau dikatakan al-mutahharun di situ siapa yang dimaksudkan? Yaitu para malaikat. Kemudian Imam Al-Katsir rahimahullah ta'ala menerangkan lagi ayat la yamassuhu illal mutahharun. Beliau kemudian menyampaikan pendapat dari Ibnu Zaid rahimahullah ta'ala. Makna dari la yamassu illal mutahharun beliau terangkan dengan ayat ke-210 sampai 212 dari surat Asy-Syu'ara, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun. Dan Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah dibawa turun oleh setan-setan. Jadi yang membawa itu bukan setan Al-Quran itu, tetapi para malaikat. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, dan tidak patut setan itu membawa turun Al-Quran, tidak bisa juga. Makanya sangat benci setan itu kalau dengar Al-Quran. Yuk, kalau dikatakan kepanasan, ya memang kepanasan. Itu setan. Makanya mereka tidak bisa membawa. Yang bisa membawanya adalah para malaikat. Innahum anisam'i lama'zulun. Sesungguhnya mereka setan-setan itu benar-benar dijauhkan dari mendengar Al-Quran. Kepanasan memang
setan itu kalau dengar Al-Quran. Yang membawa Al-Quran itu adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di sini malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu malaikat Jibril. Kemudian jamaah fizakumullah, di ayat yang berikutnya, tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya diturunkan itu berarti kan dari atas ke bawah. Inilah kemudian diantara dalil yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang menerangkan banyak sekali dalil baik di Al-Quran maupun di dalam hadis ataupun dari dalil fitrahnya manusia. Kurang lebih sekitar 2000 dalil yang menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Jadi kalau ada pertanyaan, ainallah, di mana Allah? Terus pun dijawab, Allah di atas. Di antara dalilnya tanzilum mir rabbil alamin, Allah menurunkan. Yang namanya menurunkan itu kan dari atas ke bawah. Lah terus yang di mana-mana itu apanya? Yang di mana-mana itu adalah ilmunya. Fitrahnya manusia mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Ya, jadi kalau yang di mana-mana itu adalah ilmunya. Pun juga sama, jenengan donga dulu, berdoa, ngangkat tangan, tangannya diarahkan kemana? Nah, ke atas. Itu fitrah. Kalau Allah di mana-mana, yang jenengan kalau berdoa tangannya ya di mana-mana, nang kanan, nang kiri, atas bawah. Nah, ini orang bingung. Ya, jadi itu diantara dalil yang menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Sudah itu ndak diragukan lagi. Ya, banyak sekali dalilnya. Kemudian afa bihadzal hadithi antum mudhinun, maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Qur'an itu? Nah, di antara bentuk meremehkan Al-Quran yaitu tidak mau membacanya, tidak mau mempelajari isinya, tidak mau mentadaburinya, dan tidak mau mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita nggak termasuk di antara orang yang seperti ini. Jadi setiap hari baca Al-Quran, masih 1 halaman kah ataupun setengah halaman kah, kemudian ada yang ditadaburi, minimal diwoco artinya, minimal. Nah, minimal dibaca artinya. Ya kalau bisa kemudian alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, ya ada beberapa ayat yang kita tadaburi dari Al-Quran itu. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kamu mengganti rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan mendustakannya. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu apa? Di antaranya adalah Al-Quran ini. Dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada manusia. Makanya di antara dalilnya dari riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Tidaklah berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah satu kaum, yatluna kitaballah, mereka membaca ayat Allah seperti tadi kita membaca, wa yatadarasuna fima bainahum, dan kemudian mengkaji di antara mereka seperti ini, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Di antara rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebab Al-Qur'an diturunkan yang pertama sakinah, ketenangan hati. Hanya orang kalau belajar Al-Qur'an itu ya tenang. Ya, kirangan ngaji melok ngaji saking tenangnya terus keturun, nah, itu urusan beda. Yang kedua
wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputi rahmat kepada mereka, wa khafathumul malaikah, kemudian dinaungi oleh malaikat, yang malaikat ini diantaranya minimal 2 hal yang dilakukan, yaitu mengaminkan setiap doa yang ada di dalam majelis itu, yang kedua memohonkan ampun kepada Allah supaya orang-orang yang ada di dalam majelis yang Al-Quran di situ dibaca dan dipelajari, supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah perkenalkan nama-nama hambanya yang membaca dan mempelajari Al-Quran itu diantara para penduduk langit. Jadi asmane jenengan itu langsung diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala diantara penduduk langit. Iki lho hambaku maca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, iling-ilingen ini. Jadi sebenarnya enggak masalah jenengan enggak terkenal di bumi, itu enggak masalah, tapi kalau sampai tidak terkenal di langit, itu yang kemudian jadi masalah. Nah, bagaimana supaya terkenal di langit? Di antaranya baca Al-Quran dan dipelajari isinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita di atas iman dan takwa kepadanya. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.